Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-21. Yohanes 11 ayat yang ke-21 berkata, "Maka kata Marta kepada Yesus, 'Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.'" Saudaraku, kisah yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 11 ini secara khusus ayat 1 sampai ayat 44 menceritakan bagaimana seorang yang bernama Lazarus yang tinggal di Betania, dia adalah saudara Marta dan Maria, mengalami sakit parah dan pada akhirnya meninggal. Sebelum Lazarus meninggal, yaitu ketika ia masih sakit, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus bahwa orang yang kau kasihi, yaitu Lazarus, sedang sakit. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat yang keempat. Tentu saja mendengar jawaban ini, Maria dan Marta tidak mengerti apa maksud dari kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Sampai pada akhirnya Lazarus mati dan Tuhan Yesus tidak kunjung mendatanginya. Setelah 4 hari kemudian, barulah Tuhan Yesus datang menemui Marta dan Maria. Tentu saja mereka sangat kecewa dengan sikap Tuhan Yesus ini. Mengapa baru datang setelah 4 hari Lazarus dikubur? Itulah sebabnya saudaraku, di ayat yang ke-21 Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Pernyataan daripada Marta ini mau menggambarkan pemikiran Marta tentang Tuhan Yesus. Rupanya Marta hanya menganggap Tuhan Yesus adalah seorang tabib yang mampu memberikan kesembuhan dan ia tidak memiliki kuasa lebih daripada itu. Tak heran kata-kata dia itu penuh dengan penyesalan, atau dengan kata lain menyesalkan mengapa Yesus tidak datang pada waktu kami memberitahu bahwa Lazarus sakit. Mengapa baru datang setelah 4 hari? Dia merasa sangat kecewa akan hal itu. Semua ini mau membuktikan bahwa pengenalan Marta akan Tuhan Yesus belumlah sempurna. Dengan kata lain, ia hanya menganggap Yesus sebagai seorang nabi biasa yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, yang memiliki kuasa untuk menolong orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Tidak lebih dari itu. Itulah sebabnya di ayat yang ke-22 Marta berkata, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kalimat ini jelas perspektif Marta bahwa Yesus hanyalah seorang nabi biasa dan bahwa ia tidak bisa melakukan sesuatu lebih daripada yang diizinkan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Kalau engkau mau meminta kepada Allah, pastilah dikabulkan." Sebab Marta tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah Allah itu sendiri yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka ketika Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-23, "Saudaramu akan bangkit," Marta kemudian berkata, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Itu artinya Marta memang tidak memahami Yesus ini sesungguhnya siapa. Sampai pada satu titik Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Disinilah kemudian iman daripada Marta mulai tumbuh. Oleh sebab itu di ayat yang ke-27 ia berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudaraku, pernyataan daripada Marta ini mau menegaskan bahwa iman itu baru bisa bertumbuh bila ia dengar-dengaran akan firman Allah. Ini adalah proses terus-menerus sampai pada akhirnya kita mati meninggalkan dunia ini. Lihatlah apa yang terjadi terhadap Marta. Setelah ia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tampaknya ia masih belum yakin bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya di ayat yang ke-39 ketika Yesus berkata, "Angkatlah batu itu." Marta dengan segera menjawab Tuhan Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Nah, disinilah Tuhan Yesus kemudian meneguhkan kembali iman Marta. Ayat 40 berkata, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Dan setelah melihat mukjizat di mana Lazarus dibangkitkan, barulah iman mereka tumbuh. Saudaraku, dalam hidup ini seringkali iman kita menjadi kerdil karena kita tidak segera bisa menangkap apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan mau kepada kita. Sampai kemudian kita melihat dengan mata telanjang mukjizat Allah itu dinyatakan, barulah kita percaya. Ini semua membuktikan bahwa iman kita bangun di atas mukjizat, di atas fakta-fakta yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak melihat mukjizat, kalau kita tidak melihat fakta-fakta, kita tidak percaya. Iman seperti ini, saudaraku, tentu adalah iman yang rapuh. Bayangkan bila ia sakit lalu kemudian ia tidak melihat mukjizat. Bila ia jatuh bangkrut atau miskin lalu dia tidak melihat mukjizat, apa yang terjadi? Pastilah mereka akan meninggalkan Tuhan. Dari renungan firman Tuhan di atas, saudaraku, mari kita belajar membangun iman kita bukan berdasar apa yang kita lihat, melainkan berdasar firman Allah yang kita percayai. Sebab firman-Nya berkata, "Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya." Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami alami, yang mengajar kami untuk terus beriman dan percaya akan Engkau. Ampuni kami jika selama ini kami membangun iman kami berdasarkan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasa. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami tetap percaya kepadamu sekalipun kami belum melihat apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup mengadakan segala sesuatu menurut kehendak-Mu yang baik itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.